Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you di minggu ini 14 sampai 17 Juni. Apa sih, mungkin ada suatu energi yang masuk kah, atau ada sesuatu hal yang perlu kalian ketahui dengan situasi pada saat ini. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Wow. Aquarius, Libra, dan Gemini ini agak-agak menyeramkan juga ya karena dilihat dengan Coffin, The Grim Reaper, dan Self-Indulgent. Mungkin Aquarius, Libra, dan Gemini sedang mengalami suatu perpisahan, sedang mengalami suatu ending, ada sesuatu hal yang ending, situasi yang ending, hubungan yang ending, tapi dan mungkin ada sesuatu hal ini terkait dengan suatu kestabilan. Mungkin kalau apabila Aquarius, Libra, dan Gemini telah mengalami sesuatu hal atau baru saja mengendingkan suatu hubungan, menghendingkan sesuatu hal, bahwa kalian harus punya harus ada ekspektasi bahwa setiap ending itu akan menghasilkan suatu a new beginning. Nah, a new beginning ini bisa juga dikaitkan dengan bersama dengan orang tersebut atau tidak dengan orang tersebut. Contohnya gitu. Jadi apapun ending itu selalu akan ada suatu hal yang akan lebih baik yang akan diberikan kepada kita. Asik. Nah, dengan overall energi Aquarius, Libra, dan Gemini adalah palm tree. Di sini ada terkait dengan stability, security, permanence, dan growth. Jadi mungkin apapun ending atau mungkin suatu a new beginning yang akan dihadapi pada kalian harus tetap stabil, berarti gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan mulai dulu dengan energi who's coming towards you dengan zodiak Aquarius. Untuk zodiak Aquarius di sini ada ending. Aquarius, energi who's coming towards untuk Aquarius adalah the Sun card. Untuk zodiak Libra di sini ada Grim Reaper. Libra, the relationship is over. Ini jadi kayak kartu the Death card juga. Untuk energi who's coming towards untuk Libra adalah energi who's coming toward untuk zodiak Gemini. Di sini ada self-indulgent. Untuk zodiak Gemini, energi who's coming toward untuk zodiak Gemini. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Aku nggak tahu apakah ini yang kalian alami atau vice versa, atau ini mungkin berhubungan dengan seseorang yang sedang dalam situasi kalian. Mungkin kalau misalnya kalian kalau baik-baik aja hidupnya, ibaratnya baik-baik aja, nggak merasakan sesuatu hal ending dalam relationship, mungkin ini yang dirasakan oleh orang sekitar. Mungkin orang yang berhadapan dengan kamu sedang menghadapi suatu ending atau menghadapi sesuatu hal yang mungkin mereka nggak bisa ceritain juga mungkin. Nah, di sini dengan Five of Cups, dengan High Priestess, dengan Air of Cups, dengan Air, ini mungkin seseorang dalam environment kalian atau seseorang yang sedang berhadapan dengan kalian sedang mengalami suatu ending relationship, mungkin pernikahan atau suatu hubungan, atau mungkin ini adalah yang kamu rasakan. Mungkin kamu menyimpan segala sesuatunya di dalam hati kamu. Mungkin kamu mempunyai hubungan yang long term atau punya komitmen yang cukup serius gitu ya, yang mungkin ada seseorang di sini harus meninggalkan suatu hubungan. Ibarat gitu, ada sesuatu hal yang mungkin seseorang berharap bisa terjadi sesuatu hal yang lebih baik dari hal yang lalu-lalu gitu ya. Dengan Ten of Pentacle, mungkin ada mungkin hubungan, sudah ada family, mungkin ada keluarga besar, sudah ada pernikahan, mungkin sudah menginvest secara emotionally mungkin gitu ya, tapi mungkin seseorang tidak mengemukakan atau dia diam aja atau dia tidak cerita hal tersebut, bahwa seseorang sedang mengalami sesuatu hal yang sangat menyedihkan di dalam keluarganya atau di dalam relationship-nya dia, atau mungkin ini yang kamu rasakan Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Kalau misalnya apabila memang Aquarius, Libra, dan Gemini menghadapi hal tersebut, ibaratnya kita boleh menyisakan waktu kita untuk bersedih atau berlarut-larut, tapi kita harus juga mengingat bahwa segala sesuatu ending itu akan menghasilkan suatu a new beginning yang lebih baik. Oke, kita lihat untuk zodiak Aquarius di sini. Berarti kalau Coffin dengan Five of Cups, aku turut berduka cita kalau misalnya ada salah satu dari anggota kalian, misalnya ada yang
meninggal, bukan mungkin ada sesuatu berita yang terkait dengan kematian kah, bilang gitu ya. Dengan Five of Cup, dengan The Coffin, mungkin ada suatu berita bela sungkawa atau bela sesuatu hal. Tapi kalau misalnya nggak ada berita hal-hal yang seperti hal tersebut, mungkin Aquarius telah mengalami situasi di mana kalian harus mengendingkan suatu hubungan. Mungkin hal yang harus kamu ketahui bahwa di sini kartu energi who's coming towards you dengan the Sun card, Temperance, kamu harus bisa sabar karena bahwa akan ada suatu perubahan yang akan menyenangkan. Ada sesuatu hal, ada suatu transformasi atau transisi dari suatu keadaan. Dengan Five of Cup mungkin ada suatu penyesalan, ada rasa sedih, ada sesuatu hal yang kamu merasa mungkin kamu bisa berbuat sesuatu hal lebih baik tapi somehow tidak. Kalau misalnya Aquarius baru saja mengakhiri suatu hubungan, ibaratnya gitu. Kamu akan ada suatu ibaratnya dengan Palm Tree, dengan the Sun card, dengan Temperance, ibaratnya apapun yang udah terjadi itu tuh emang masalah waktu aja. Tapi akan ada suatu hal yang akan membolakkan keadaan kamu atau situasi kamu pada saat ini. Dengan the Sun card, dengan Temperance, ibaratnya kamu harus bisa ngebalance situasi kamu dalam keadaan apapun, walaupun kamu dalam keadaan sedih gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang akan membuat kamu mengetahui sesuatu hal yang akhirnya kamu bisa moving on terhadap sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Ibaratnya kamu tetap harus sabar, harus bisa ngebalance situasi kamu untuk biar diri kamu stabil. Oke. Oke, untuk zodiak Libra di sini dengan Five of Cup, dengan Five of Pentacle, dengan Two of Pentacle. Oke, dengan di sini dengan Grim Reaper, jadi kurang lebih Libra tuh sama aja kayak zodiak Aquarius. Ini adalah kartu death card dalam kartu tarot yang biasa. Dengan the relationship is over, no second change, grow and transform your life. Jadi ada sesuatu hal yang kalian harus mentransformasi apabila Libra sedang mengalami sesuatu ending dalam suatu hubungan. Dengan Five of Cup, dengan Five of Once, ibaratnya ada suatu challenging situasi yang sedang kamu hadapi, entah terkait dengan suatu hubungan yang telah berakhir gitu ya. Ada sesuatu hal juga, mungkin ada sesuatu hal yang kamu sedihkan dalam suatu hubungan, tapi somehow ada suatu situasi yang lain di mana kamu harus menyelesaikan juga. Jadi kamu pada saat ini mungkin Libra di minggu ini kamu tuh terlalu sibuk gitu, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan suatu emosional kamu, terkait dengan suatu konflik dengan orang-orang sekitar. Mungkin ada beberapa orang yang menginginkan support kamu, menginginkan advice kamu, tapi somehow kamu juga harus menghadapi emosional diri kamu sendiri gitu ya. Dengan Five of Cups, dengan Five of Pentacles, dengan Five of Wands juga mungkin kamu berusaha ngebalance situasi kamu dalam dua keadaan, dalam dua situasi. Kayak misalnya dalam suatu pekerjaan, padahal sebenarnya secara emosionally juga kamu lagi sedih, lagi nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi somehow ada orang-orang yang mungkin butuh juga bantuan kamu, butuh juga attention kamu. Jadi mungkin kamu harus ngebalance situasi kamu. Apapun memang, kalau memang sudah ada suatu ending atau suatu hubungan yang ending, kamu harus bisa ngebalance emosi kamu dengan sesuatu hal yang aktual. Oke, kita akan lihat untuk zodiak apa ya ini, Gemini. Gemini di sini ada palm tree dengan self-indulgent. Jadi mungkin kalau dilihat untuk zodiak Gemini di sini adalah fokus on self. Jadi mungkin pada saat ini kamu diam, tidak responsif, mungkin pada saat ini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, berusaha untuk memprioritaskan diri kamu sendiri, tapi somehow mungkin seseorang yang ada dalam sekitar kamu merasa kamu entah satu menghilang, entah kamu tidak ada respon, entah kamu tidak merespon seseorang, entah kamu ibaratnya self care gitulah, ibaratnya gitu. Dengan self indulgent mungkin Gemini, ya, mungkin ada Virgo di sini dalam situasi kamu sedang sakit hati sama kamu. Tapi kalau kamu nggak berhubungan dengan zodiak Virgo, ada kemungkinan seseorang di sini sedang sakit hati sama kamu gitu ya. Atau mungkin ini adalah kamu sedang merasakan suatu sakit hati, rasa penyesalan, rasa sesuatu hal yang mungkin kamu sudah build dalam suatu hubungan secara secara emosi, secara waktu, secara energi dan segala macam. Tapi mungkin pada saat ini karena kamu fokus dalam suatu kesedihan atau suatu penyesalan, sesuatu hal yang kamu merasa gue bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik tapi gue nggak bisa, jadi kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu hal, rasa sakit karena nggak bisa berbuat sesuatu hal lebih baik, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu hadapi yang akhirnya kamu merasa ini butuh
self reflection gitu ya, antara kamu mengisolasi diri kamu, antara kamu ngeghosting seseorang, tapi kamu merasa pada saat ini adalah saat yang baik untuk kamu tidak merespon siapapun karena sedang kamu menghadapi suatu sakit hati atau sedang mengalami suatu hal dimana kamu harus mesti sendiri gitu ya, dengan self indulgent dan palm tree. Kalau misalnya ini kamu baik-baik aja, mungkin ada seseorang yang mungkin berusaha menjauhi kamu, berusaha untuk self reflection, atau berusaha tidak merespon kamu, atau berusaha ngeghosting, padahal sebenarnya orang itu sedang mengalami suatu patah hati gitu ya. Kalau misalnya kamu ada seseorang yang ghosting dan segala macam, ada sesuatu hal yang mungkin kamu lakukan yang mengefek orang tersebut, yang akhirnya dia jadi sakit hati, yang akhirnya dia jadi diam, yang akhirnya dia jadi menjauh atau ghosting dalam situasi ini. Oke? Mungkin itu yang bisa aku lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys!